Hai guys, di video kali ini kita semua akan membahas tentang komunikasi organisasi. Nah, belum afdol dong kalau kita belum kenalan satu-satu sama yang ada di sini. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi atau pesan antara dua orang atau lebih. Ada komunikator dan ada komunikannya juga. Komunikator itu adalah orang yang menyampaikan pesan, sedangkan komunikan adalah orang yang menerima pesan. Dan di antara keduanya harus ada feedback sehingga terjadi komunikasi yang lancar. Lalu apa sih komunikasi organisasi itu? Mungkin Kak Seto bisa nih ngejelasin sama kita? Jadi komunikasi organisasi itu adalah pertukaran pesan antara unit-unit kerja atau divisi kerja dalam suatu organisasi atau dalam perusahaan. Nah, lalu apa aja sih jenis-jenis komunikasi organisasi itu? Mungkin Andre bisa bantuin nih. Komunikasi itu ada dua ya, komunikasi formal dan informal. Kalau yang formal itu biasanya memiliki struktur organisasi yang tertentu dan biasanya yang disampaikan oleh standarisasi. Itu contohnya kayak berita resmi yang ditunjukkan pelanggan lewat siaran pers gitu. Kalau informalnya jenis komunikasi ini terjadi antara karyawan satu lawan satu dalam kelompok kecil yang dapat melibatkan interaksi cepat secara karyawan dan pelanggan atau mitra. Oke, jadi kalau komunikasi formal itu misalnya kayak seperti surat edaran atau pengumuman resmi yang ada di perusahaan ya. Kalau informal itu mungkin kayak lebih ke perbincangan kita sehari-hari yang ada di kantor. Betul. Nah, itu tuh cuma sebagian aja Kak. Ada banyak banget nih seperti jenis-jenis komunikasi organisasi. Nah, yang Anda sebutin hanya sebagian aja. Oke. Berikutnya itu ada komunikasi terarah Kak. Tapi yang akan dijelaskan oleh Faisal. Silakan Faisal. Oke, komunikasi terarah ini terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, dan komunikasi horizontal. Di mana komunikasi ke bawah ini biasanya mengalir dari manajer dan komunikasi ke bawah mengalir dari manajer ke supervisor ke karyawan. Selanjutnya sering kali melibatkan instruksi atau tugas yang harus diselesaikan karyawan. Selanjutnya ada komunikasi ke atas. Biasanya komunikasi ke atas itu mengalir dari tingkat bawah ke atasan. Dapat juga mencakup banyak proyek materi yang ditujukan oleh karyawan kepada manajer. Selanjutnya yang terakhir komunikasi horizontal. Terjadi antara karyawan yang berada pada level yang sama, tergolong cepat dan cenderung spontan. Selanjutnya komunikasi horizontal ini kebanyakan berupa komunikasi yang verbal. Oke, jadi komunikasi yang dari atas ke bawah itu seperti kayak instruksi kerja gitu ya. Sedangkan yang dari bawah ke atas itu misalnya kayak kita nge-follow up tentang pekerjaan kita. Oke. Nah, selanjutnya ada komunikasi internal dan eksternal juga. Nah, kali ini akan dibahas oleh Erik. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Yang pertama ada komunikasi internal. Komunikasi internal adalah suatu komunikasi yang terjadi dalam suatu perusahaan. Lalu komunikasi eksternal itu apa? Komunikasi eksternal itu kebalikan dari internal, yaitu komunikasi yang berada di luar suatu perusahaan seperti pelanggan, calon pelanggan, media, pesaing, dan lain-lain. Oke, jadi contohnya komunikasi internal itu seperti yang udah disebutin Faisal tadi, ada komunikasi horizontal, vertikal, dan juga diagonal. Lalu ada kalau yang eksternal tuh kayak kita nge-launching produk, kita jumpa pers, itu termasuk ke dalam komunikasi karena berkaitan dengan media juga. Iya. Itu adalah eksternalnya dari sebuah perusahaan. Iya, benar sekali. Iya, makanya. Lalu mungkin saya tuh mau nambahin nih, Jadi mungkin kalau saya nambahin, ada komunikasi lisan. oh iya ada dua, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Mungkin kalau komunikasi lisan itu contohnya simpelnya itu kayak kita lagi meeting dengan staff atau sama klien ataupun sama
pimpinan kita. Terus kalau untuk komunikasi tertulis mungkin lebih condong ke saat kita menandatangani MOU atau kita saat kerjasama kita tanda tangan saat kerjasama. Lebih ke surat Lebih Iya. tepatnya kalau yang tulisan itu lebih ke surat edaran gitu nggak sih? Oh, iya, betul. itu juga termasuk sih. Iya, Itu juga iya, kayak surat edaran libur karyawan, Ah, iya, cuti betul. bersama, ya oke. Nah, udah banyak banget nih kan kita membahas tentang komunikasi organisasi. Tapi aku pengen nanya nih, kenapa sih kita tuh harus belajar tentang komunikasi organisasi, Kak? Seperti yang kita tahu, komunikasi di dalam sebuah organisasi itu peranannya sangat vital banget ya. Karena tanpa adanya komunikasi yang baik di dalam sebuah organisasi, mungkin organisasi itu akan hancur gitu loh. Apalagi di dalam sebuah perusahaan. Iya, bener banget. Nah, komunikasi organisasi yang baik itu akan membantu terjalinnya hubungan yang baik serta koordinasi yang baik antar satu divisi kerja dengan divisi kerja yang lainnya. Lalu mempermudah untuk tercapainya tujuan dari si organisasi tersebut nih gitu. Jika internal kita aja nggak beres, komunikasi organisasi kita nggak beres, nggak mungkin dong kita bisa nge-reach out customer atau pelanggan dengan baik. Iya, betul. Gitu kayak. Betul sekali. Jadi komunikasi organisasi ini memang benar-benar penting banget, apalagi untuk sistem di perusahaan kita. Iya, benar Karena banget. tanpa adanya komunikasi organisasi, Mm-mm. sebuah perusahaan tidak akan berjalan tujuannya nih. Iya, benar sekali. Oke, thank you banget nih untuk teman-teman semua yang sudah menjelaskan tentang komunikasi organisasi. Nah, kalau menurut kalian pribadi nih masing-masing dari kalian, apakah komunikasi organisasi itu penting? Nah, Faisal dulu nih, gimana? Kalau menurut saya pribadi sih sangat penting ya, karena kita sebagai makhluk sosial itu sangat membutuhkan yang namanya komunikasi. Tanpa adanya komunikasi, mungkin kita tuh tidak bisa bersosialisasi tentunya. Oke, kalau menurut Erik sendiri? Menurut saya pasti penting sekali ya, karena komunikasi organisasi itu benar-benar terstruktur. Jadi kita akan lebih Mudah untuk mencapai tujuannya. Iya, benar. Kalau menurut Yola sendiri? Nah, kalau menurut aku komunikasi organisasi ini sangat penting sekali, apalagi untuk para pekerja, karena ketika kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik oleh para staff ataupun dengan atasan entah bawahan, suatu tujuan dari perusahaan itu tuh nggak bakal bisa terjalan dan tidak bisa terarahkan. Ya, mempengaruhi kinerja juga. Sangat amat mempengaruhi. Nah, kalau menurut Seto sendiri? Mungkin sama sih sama teman-teman. Jadi kalau komunikasi organisasi itu sangat penting. Jadi intinya kalau kita tidak ada komunikasi dengan sesama tim atau pimpinan kita, mungkin tujuan dari perusahaan atau organisasi kita nggak bakal berjalan dengan baik. Ya, benar banget. Kalau menurut Andre sendiri gimana sih? Sangat penting ya, karena organisasi itu kita bisa berorganisasi kepada masyarakat, kayak misalkan kayak bergotong royong gitu sama masyarakat tertentu lah gitu, kalau menurut saya. Oke, pembahasan yang sangat menarik ya Kak. Oke, sekian dulu nih pembahasan tentang komunikasi organisasi yang kita bahas di video kali ini. Ya. Untuk itu terima kasih banyak nih untuk teman-teman yang sudah menjelaskan. Nah, untuk nextnya mungkin kita bukan buat video apa lagi ya. Tunggu saja teman-teman. Ya, tunggu aja ya. Bye-bye.